Shalom Aleihim Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang membimbing kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 1 Desember 2020, kita akan belajar dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Judulnya adalah Hakikat Mengenal Allah. Hakikat Mengenal Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, banyak orang merasa mengenal Allah. Namun apa sesungguhnya mengenal Allah itu? Kata mengenal di dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah ginosko. Itu bukan sekedar tahu secara intelek, tetapi itu tahu karena pengalaman. Menjadi akrab dengan seseorang, itu namanya mengenal. Jadi tahu karena pengalaman, bukan karena intelek saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, paling tidak ada dua hal yang bisa kita pelajari. Seperti apa hakikat mengenal Allah itu? Yang pertama adalah menuruti perintah-perintahnya. Kita baca ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di sini jelas sekali dikatakan bahwa kalau mengenal Allah itu berarti menuruti perintah-perintahnya. Kata menuruti di dalam bahasa Yunani dipakai kata tereo. Itu secara literal artinya mengawasi, melindungi, memperhatikan dengan hati-hati atau menjaga sebagai sesuatu yang sangat berharga. Jadi perintah Allah itu harus diawasi, dilindungi, diperhatikan dengan hati-hati, dijaga sebagai sesuatu yang sangat berharga. Sebetulnya konotasinya di sini adalah menghidupi ya. Perintah Tuhan harus menyatu dengan diri seseorang, khususnya di sini adalah orang percaya. Dijalani, bukan dibiarkan begitu saja. Jadi yang namanya menuruti perintah Tuhan itu dihidupi, dijalani, bukan dibiarkan begitu saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, intinya adalah bahwa perintah-perintah Tuhan itu menjadi bagian di dalam hidup seseorang, yaitu orang percaya. Itulah yang namanya mengenal Allah. Jadi sekali lagi, mengenal Allah hakikatnya adalah menjadikan perintah-perintah Allah itu menjadi bagian hidup seseorang. Itu namanya mengenal Allah. Kemudian yang kedua, hakikat dari mengenal Allah itu adalah hidup sama seperti Kristus hidup. Mari baca ayat yang ke-5 dan ke-6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Perhatikan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau orang mengenal Allah, maka sesungguhnya dikatakan di sini dia hidup di dalam Dia. Nah, orang yang hidup di dalam Dia itu adalah orang yang hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi meneladani Kristus, meneladani Kristus. Kata hidup di sini dipakai kata Yunani peripateo. Itu secara literal artinya berjalan. Penekanannya adalah ada aktivitas. Jadi aktivitas atau kegiatan orang yang mengaku mengenal Allah harus sama seperti yang dilakukan Kristus. Dalam bahasa Latin itu imitatio Christi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, seperti apa menjadi peniru Kristus itu? Seperti apa menjadi peneladan apa yang dilakukan Kristus itu? Tentu saja kita tahu bahwa selama pelayanan di dunia ini, Kristus menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan kegiatan aktivitas melayani, menunjukkan kerendahan hatian, menunjukkan kekudusan, menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, dan masih banyak lagi apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Oleh sebab itu, orang yang mengenal Allah itu orang harus peduli kepada orang lain, orang harus melayani, orang harus rendah hati, orang harus hidup kudus, hidup berbelas kasihan kepada orang lain, dan lain-lain seperti yang sudah ditunjukkan oleh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan dua hal berikut ini yang mirip antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, mungkin Anda adalah seorang teolog yang hebat. Mungkin Anda seorang teolog yang hebat. Apologeter yang hebat. Mungkin Anda waktu kuliah memiliki nilai IP-nya hampir 4. Secara ilmu pengetahuan Anda merupakan orang yang pandai. Secara teologi Anda orang yang pandai, yang luar biasa, yang cum laude, luar biasa. Tapi itu percuma. Itu percuma, saya tegaskan, itu percuma kalau tidak melakukan hal itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu percuma kalau tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya Anda mengenal Allah secara intelektual saja. Itu percuma. Karena yang namanya mengenal Allah bukan sekedar tahu secara intelektual, tetapi mengalami, tetapi berbuat, melakukan perintah Allah. Dan apa yang Anda pelajari di STT itu kan merupakan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Alkitab. Jadi secara teologi secara Alkitab nih Anda pandai sekali, tapi percuma kalau tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu belum namanya mengenal Allah. Jadi hakikat mengenal Allah tidak ada dalam diri Anda kalau hanya pinter secara teologi saja, tapi tidak mempraktekannya. Yang kedua, mirip-mirip. Pendalaman Alkitab itu harus. Ya, pendalaman itu Alkitab itu harus ya. Karena kalau kita tidak mendalami Alkitab, kita bisa tersesat. Tentu banyak ajaran di dunia ini kan. Kalau kita tidak mendalami Alkitab dengan baik, kita bisa tersesat. Makanya pendalaman Alkitab itu harus. Tetapi sekali lagi, kalau kita hanya mendalami Alkitab dan tidak melakukan yang sudah kita dalami, itu sia-sia. Sia-sia. Saya senang sekali dengan pendalaman Alkitab. Maka saya semangat kalau mengajar pendalaman Alkitab. Karena saya rindu Bapak Ibu, saudara-saudari yang bersama-sama dengan saya dalam pendalaman Alkitab itu bertumbuh di dalam pemahaman firman Tuhan. Tetapi lebih jauh daripada itu harus dilakukan.
Percuma juga pinter dalam pendalaman Alkitab tetapi tidak dilakukan. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang aktif di dalam pendalaman Alkitab, saya bersyukur dan saya dorong untuk terus aktif terlibat dalam pendalaman Alkitab. Tetapi lebih daripada itu, lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau hanya pendalaman Alkitab tanpa dilakukan, maka itu belum mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kita tahu persis hakikat mengenal Allah itu apa. Hakikat mengenal Allah itu Anda dan saya harus menerapkan perintah-perintah Allah. Anda dan saya harus hidup seperti Kristus hidup. Anda dan saya harus mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Anda dan saya layak untuk dikatakan sebagai orang yang mengenal Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami sudah belajar firman-Mu ya Bapa, dan kami sudah ditolong oleh Roh Kudus. Sehingga kami bisa memahami bahwa hakikat mengenal Engkau ya Bapa. Kami harus menuruti perintah-Mu dan hidup sama seperti Kristus hidup. Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.